Pace bene, masih demi culpa. Tadi saya putarkan video sekelompok orang muda Kristen, anggota kor gereja, menyanyikan lagu Islami. Video ini muncul, saya temukan di Facebook dan ditunjukkan oleh beberapa teman kepada saya. Bagaimana tanggapan? Video ini muncul setelah beberapa saat ada persekusi dari sekelompok orang, dari kelompok Muslim, membuat persekusi kepada seorang ibu yang berjualan di masa Ramadan dan dianggap mengganggu ibadah puasa. Agama Bapak, tapi macam mana Bapak? Aku bisa Bapak kasih aku makan? Yang punya warung pun bilang Bapak itu. Dan minggu sebelumnya, perangkat desa yang mengatasnamakan agama melabrak satu keluarga yang beribadat di dalam rumah. Kan Mas Ribat itu kagak boleh. Apa? Well, saya pikir ini sesuatu yang epik, begitu ya. Sangat Kristiani sebagai aksi. Terlepas dulu, ini bagaimana toleransi kebablasan? Bukankah ini sinkretis? Apakah tindakan ini tidak melanggar aturan teologi? Terlepas dari sana, bahwa ada sekelompok orang muda ini punya niat untuk melakukan tindakan di luar dari zona nyamannya, yakni menyanyikan lagu Islami, itu pantas diapresiasi. Bahwa kemudian ada analisis teologis tentang itu, apa isi lagunya? Apakah isi lagunya itu secara tekstual, teksnya bertentangan dengan ajaran iman kekristenan? Itu ulasan kemudian. Yang pertama dan terutama adalah bahwa orang muda ini, mereka ini punya niat positif. Ingin menunjukkan semangat kekristenan itu keluar dari zona nyamannya, melintasi batas dan membawa Kristus dengan cara yang istimewa melewati batas-batas keagamaan. Saya pikir di situ yang terutama. Kita lihat motivasi, intensi, semangat mereka dan niat mereka dengan membuat video itu. Begitu ya. Mereka menyanyikan lagu itu. Apakah mereka memiliki disposisi, bagaimana disposisi batin mereka ketika menyanyikan lagu itu? Apakah dengan penuh iman? Itu urusan personal. Tetapi terutama mereka menyanyikan ini untuk mengatakan, hey, kita sama-sama manusia, kita hidup bersama, kami bersamamu. Itu sesuatu yang menarik saya pikir. Satu usaha. Hanya kalau akhirnya kita melangkah kemudian, apa maksud membuat video ini? Apakah karena supaya aman? Atau memang ada nilai religius ditangkap yang baik di dalam itu, di dalam lagunya? Saya tidak tahu lirik lagunya, tapi yang jelas itu adalah lagu Islami, dinyanyikan oleh orang Kristen dalam kor gereja. Apakah dinyanyikan dalam gereja? Ini kasus lain. Tentu ini harus dipertimbangkan kemudian untuk apa latihan ini. Tetapi sekali lagi jangan salah menangkap, ada sesuatu yang sangat positif di sini. Dan sekali lagi sangat epik karena muncul setelah video-video persekusi yang sebelumnya kita lihat terhadap seorang ibu, terhadap satu keluarga, tetapi kemudian dibalas dengan satu tindakan yang menjunjung tinggi keharmonisan hidup bersama. Apakah ini aksi toleransi? Toleransi berlaku dalam ranah kemanusiaan kita. Kalau mereka membuat lagu ini supaya hidup damai berdampingan, jelas itu aksi toleransif atau apa istilahnya, aksi yang menjunjung tinggi toleransi secara nyata. Tapi kalau maksudnya, ada ajaran teologis yang baik di sini bahwa ya Allah ini, kalau sudah sampai ke sana kita harus berhati-hati karena bisa saja kita jatuh pada sinkretisme, pencampur bauran ajaran agama, ajaran gereja atau ajaran tentang Tuhan. Tapi saya pikir tidak sampai ke level itu karena ini adalah aksi dari orang muda yang memiliki spirit untuk hidup bersama secara harmonis. Pasti mereka mengalokasikan banyak waktu untuk membuat
video itu untuk latihan di sana, untuk mendalami teks itu, membacanya, notasinya, mengatur suara sopran, tenor, alto, bassnya dengan ada cantus firmus, ada semacam backing vokalnya, dan itu satu aksi yang membutuhkan latihan, membutuhkan usaha khusus, dan mereka lakukan itu untuk orang yang tidak seagama dengan mereka. Wow, itu sangat pantas diapresiasi. Dan saya pikir sangat Kristiani begitu ya. Itu di luar kewajaran. Kalau kamu melakukan yang baik kepada orang yang baik kepadamu, apa lebihmu? Seorang pencuri pun begitu, dia baik kepada temannya pencuri. Seorang penjahat melakukan yang baik kepada temannya yang jahat, itu sesuatu yang wajar. Nah, kalau kamu melakukan yang baik sementara orang lain tidak baik padamu, itu sesuatu yang lebih dari wajar. Itu istimewa, luar biasa. Dan ada banyak pengajaran kemanusiaan yang kita temukan dalam aksi ini. Kalau kita coba sangkut pautkan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, sama sekali tidak ada maksud untuk membuat perpecahan, sama sekali tidak ada provokasi yang negatif di sini. Yang ada adalah peringatan positif. Secara tak langsung mereka ini, anggota kor gereja ini, mengingatkan kita, oh ternyata kita perlu mewarta sampai keluar dari batas-batas keagamaan kita. Ternyata kita tidak begitu rapuh sehingga hanya dengan lagu saja kita merasa terganggu dalam hidup beriman kita. Bahkan dengan menyanyikan lagu dari kelompok agama lain pun kita tetap bisa menjadi seorang Kristen yang baik. Tidak ada ancaman atau gangguan akan hidup beriman kita. Justru dalam situasi itulah kita diuji. Karena kita sudah bisa keluar mewarta, bukan hanya merasa cukup dalam diri sendiri, tetapi kita membawa apa yang kita miliki kepada kelompok orang lain. Saya pikir di sana yang istimewa. Kalau kamu membantu yang satu kelompok yang mau membantumu, sekali lagi dikatakan begitu, itu sangat wajar dan harus malah ada orang yang baik padamu. Maka kamu pun melakukan yang baik padanya. Nah, lalu jangan kamu lakukan apa yang kamu inginkan orang lain tidak lakukan padamu. Itu golden verse, ayat yang emas yang biasa kita temukan. Tetapi ini kasihlah musuhmu, katanya. Oh, itu terlalu tinggi karena ini bukan soal musuh. Tapi lakukanlah sesuatu yang baik kepada mereka yang mungkin tidak melakukan yang baik padamu, dan mereka melakukan itu. Ini pelajaran untuk kita. Apakah aku sanggup melakukan hal serupa? Satu pertanyaan, begitu ya. Maka semoga ini terutama memberikan pelajaran kepada kita untuk menunjukkan kasih melampaui batasan-batasan yang biasa kita miliki. Saya sangat yakin cara beragama kita akan semakin bertumbuh seiring berjalannya waktu, dan gereja Katolik yang sudah sedemikian panjang berbicara tentang hidup ekumenisnya dan hidupnya di dunia ini semakin menyadari bahwa lintas agama itu perlu dibahas dan Allah bekerja melampaui zona-zona keagamaan kita. Karena kalau kita mengatakan hanya kelompok kamilah yang selamat, betapa terbatasnya Allah kalau Dia hanya menyelamatkan yang di kandang ini saja. Karena kenyataannya Dia bekerja melampaui kandang-kandang yang ada. Sebab kalau Dia terbatas pada kandang tertentu, maka Allah kita bukan maha kuasa, bukan maha besar, bukan maha segalanya. Tetapi karena Dia melampaui apa yang kita pikirkan, Dia maha segalanya. Cukup sekian dan pace e bene.